harga jual itu apa namanya ada tiga. Pokoknya semua ada tiga deh. Hmm. Yang pertama tadi itu kan apakah kita mau masuk ke daily. Halo Sobat Cembis, Cemilan Bisnis, saya HBU dan untuk kali ini saya bersama dengan kawan baik saya, Mas Teddy Salvani yang dari Jogja tapi sekarang lagi berada di Jakarta ya Mas ya. Halo, selamat pagi Sobat Cemilan Bisnis. Ya ini Saya Teddy Salvani. Mas Teddy ini seorang food investor yang juga lama di perbankan. Nah ini saya mau todong ilmunya Mas Teddy tentang hitung-hitungan. Nah, menentukan harga, hitung-hitungan harga. Gitu. Nah, harga itu kan sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita salah menentukan harga, kadang-kadang itu kita bisa dibilang apa? Kemahalan harganya, orang nggak mau beli. Atau malah kemurahan, nggak dipercaya orang. Nah, gimana sih nentuin harga yang pas untuk produk kita? Misalkan produk seperti ini atau produk apa? Produk frozen food. Nah, gimana Mas Teddy? Untuk harga Ya, sendiri tuh menentukannya gimana sih yang biar bisa ketemu komponen harga yang pas, hitung-hitungannya, kemudian keluar hasil akhir harga yang sesuai untuk kita tawarkan ke pembeli. Gitu. Monggo Mas Teddy. ya apa memang kan Mas Bimo menentukan harga ini kalau bagi saya itu dalam bayangan saya itu ini kayak dakon ya. Dakon antara keuntungan yang kita ingin dapat, kemudian bahan baku yang kita punya, dan kemudian kalau yang dari sisi apa namanya food industry itu adalah dakon juga antara ketika kita mengcombine beberapa ingredient itu rasanya itu apa namanya musuhnya adalah rasa, karena begitu misalnya let's say sama-sama kita pakai bahan daging ya, daging A dan daging B, secara apa keuntungan kita berharap dengan daging A gitu kan, tapi kalau untuk rasa harus dengan daging B. Nah itu harus apa dakon kalau bahasa saya harus pintar-pintar untuk mengcombine itu. Combine dakon itu yang alat permainan itu ya. Ya, ilmu costing itu banyak ya. Maksudnya ya kalau dulu kita di sekolah kan diajarin membuat costing itu kan dari bahan baku yang kita punya, persediaan kita punya, kemudian price yang kita dapat, bagaimana kita nego dengan supplier dan sebagainya gitu kan. Tapi itu di sisi kiri. Nah, di sisi kanan kalau kita ngomongin pricing di food industry itu kan kita duelnya itu kan dengan daya beli. Di market mana yang kita masuk, daya belinya berapa, ya kan? Daya belinya berapa, itu adalah harga maksimal yang kita bisa masuk. Kecuali kalau kita tiba-tiba menjadi market leader yang kita bisa menentukan harga. Cuman kebanyakan itu kita kan mediocre ya. Jadi itu yang kita harus apa namanya agile banget dengan harga. Jadi kan kalau untuk COGS, COGM segala itu kan kita juga perlu perhitungan yang baik. Nah, gimana kalau kita praktek aja Mas Teddy nih? Kalau sekarang banyak banget orang kan ini jualan produk kuliner. Nah, Ya. itu semua timeline dihiasi oleh jualan kuliner. Nah, gimana menentukan harga? Coba kita praktek gimana menentukan harga dari produk kuliner. Misalkan kita ambil dua deh, snack sama yang nggak kalah banyaknya juga frozen food. Ya, oke. Ya, coba nih kita praktek nih. Terus saya akan bukakan file Excel. Di situ kita bisa utak-atik untuk nentuin harga produk gitu ya. Bentar ya. Ya, oke. Ya, ini saya udah buka file Excel-nya. Coba kita hitung, misalkan kita mau jualan harga snack. Kayak ini misalnya ini, tapi bukan di endorse ya. Anu aja Mas, Snack mungkin ini. snack atau produk makanan yang Mas Bimo kenal komponennya apa saja gitu. Ini aja. Kering tempe. Ah, tuh banyak banget tuh kering tempe. Kering tempe yang diplastikin kayak begini. Ya. Yuk, coba gimana kita ngitungnya? Sebenarnya sih yang kita harus tentukan pertama itu bukan define angkanya dulu sih, tapi lebih komponen apa gitu kan. Nah, komponen apa itu biasanya yang selalu saya tanya ke siapapun yang buat costing itu adalah
porsi antara fixed cost dan variable cost. Fixed cost dan variable Fixed cost dan cost. variable cost. Itu yang apa namanya kita harus define pertama. Nah, saya selalu menyarankan bahwa kalau bisa fixed cost itu sekecil mungkin, ya kan? Kalau bisa nol, Betul, ya. ya kan? Kalau bisa nol. Nah, itu yang pertama. Cuman cilakanya ya, fixed cost nol ini atau fixed cost sekecil mungkin ini itu hanya kita bisa apa namanya tarik ya, itu sampai dengan skala produksi tertentu. Oh ya, ya. Di skala tertentu mau nggak mau kita harus invest cost fixed cost. Yes. Nah, jadi jadi mungkin kalau kita mau ngomongin harga snack gitu kan, itu apa dengan ceteris paribus ya, mengabaikan penjualan, pokoknya berapapun yang kita produksi dimakan gitu ya. Ya. Itu mungkin harus kita bagi di produksi berapa, kita masih bisa mengabsorb fixed cost-nya gitu, kita bukan singkirkan ya, tapi kita pindahkan jadi variable cost, dan di produksi berapa mau nggak mau kita harus punya fixed cost. Nah, fixed cost kalau misalnya snack ya, apa jenenge kering tempe tadi ya. Misalkan saya ibu rumah tangga, saya mau membuat produk kering tempe. Dan ini kita nggak punya karyawan. Punya karyawan atau nggak? Saat ini belum, karena baru mau mulai usaha. Okay. Nah, mungkin hanya apa ya, ART di rumah gitu yang membantu. Ya itu mau dibikin fixed cost boleh, kalau nggak juga boleh gitu kan. Tapi mungkin kalau di sini fixed cost-nya lebih ke ini ya. Kalau kita mau detail ya, berarti peralatan yang kita harus sediakan, ya kan, mungkin. Peralatan. Satu aja kalau ini satu aja sih, kalau bahasa saya bilang ini apa namanya fixed cost-nya itu support ya mungkin ya. Support. Enggak, pokoknya semua pelatihan karena ini skalanya masih kecil, kita jadiin satu aja, Bim. Kita jadikan satu aja. Gini, satu. Support cost gitu aja. Support cost. Fixed cost ini bentuknya support. Mau di situ di dalamnya ada komponen gajinya ART, ada listrik, ada gas, ada ini ya gitu. Ya, cuman ini masih lebih bisa aturable karena ini gabung ke rumah tangga. Jadi kalau nggak produksi ya nggak ini gitu ya. Jadi satu aja gitu. Ya, oke. Support cost satu aja. Terus kemudian apalagi nih? Langsung kita tentukan variabel. Kita tentukan berapanya atau gimana? Tentukan dulu aja ya komponen apa namanya isinya aja. Yang ini fixed cost, yang kedua variabel. Variable cost ya. Variabel cost. Apa saja isinya itu? Tempe. Tempe. Misalnya kita mau buat tempe berapa sih biasanya? 200 gram ya? Tempe ya biasanya packing itu kan 200 graman ya. 250 gram tempe. 200 gram. Terus menyusut, Bim. Oh, menyusut ya? Ya. Jadi berapa? Ya mungkin 250 jadi 200 gitu ya. 250 gram. Untuk judulnya di atas adalah apa namanya harga snack tempe 200 gram. Gini ya, harga snack. Kemudian tempe ya bumbu. Apa mana ya? Kemudian ini apa namanya kos untuk masak ya. Kos masak. Sorry, kos masak ini maksudnya support cost sih. Kan ke atas minyak ya? Goreng, gas itu kan ke atas. Oke. Ini apa ya tadi? Minyak goreng, gas dan sebagainya itu. Biar agak rapi. Minyak goreng. Salah. Lama nggak pakai Excel nih.
minyak goreng, gas, ya kan, kemudian gaji ART, ya ya, peralatan masak, ya. peralatan masak, terus sudah ya, kurang lebih itu ya. Ya, Terus kemudian ini ada apa lagi nih? Tempe, bumbu, peralatan pendukung apa? Kemasan, 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 dan label mungkin ya, stiker segala ya. kemasan dan label. Terus sudah atau Tak kira situ aja. udah ya? Ada lagi apa? Kalau dilihat misalkan dari ini sih udah ya. Bahan Udah. baku utamanya, bumbunya, terus kemudian kemasan sama label. Iya, Nah, lainnya terus kalau biaya lainnya akan masuk ke apa namanya, marketing ya, maksudnya ke distribution ya. nah biaya marketing itu dimasukin variable cost juga ya? Itu kalau fixed dan variable cost itu kan nanti dapatnya kan HPP ya. Ya, ini HPP nih. Mau HPP, HPP. baru biaya marketing ya. Jadi kita ngitung HPP dulu ini. Kita hitung HPP dulu. Oke, nanti baru kita utak-atik lagi di ininya ya untuk ngitung biaya COGM. Ya. Ini misalnya gimana nih? Berapa nih support cost-nya? Enggak, jadi konsepnya enggak berapa dulu, Bim. Konsepnya adalah kita punya berapa pilihan. Oke, ya wes. Jadi misalnya kalau yang atas ya, kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas, ada support minyak goreng dan sebagainya, gaji ART. Misalnya pilihan pertama adalah kalau misalnya fixed cost-nya itu misalnya 100.000 untuk 10 produksi atau untuk 20 produksi. 20 kali masak. Itu mungkin ya, minyak gorengnya merek yang A ya, terus kemudian gasnya yang gas 12 kilo gitu kan. Kemudian yang peralatan masaknya kita harus beli. Tapi mungkin opsi B adalah yang minyak gorengnya tipe B, gasnya kita cari yang 3 kiloan, kemudian peralatan masaknya yang apa adanya yang kita punya di rumah kan gitu. Oh, jadi iya. Skenario-nya adalah selalu kita punya 3 skenario. Skenario yang apa namanya? Ya, ini bahasa produk premium ya. Skenario yang premium, skenario medium, sama skenario yang light kan gitu. Oh, iya. Nah, paham. Oke, berarti ini perlu kita jabarkan juga nggak nih? Ya, untuk maksudnya itu ditulis opsi A, opsi B, opsi C gitu. Gini ya. Pada kenyataannya nanti aku yakin tidak mungkin cuma 3 opsi. Bisa beberapa tambahan lagi mungkin ya. Atau mungkin gabung-gabungan, kadang opsi A, kadang opsi B. Betul. Atau bertahap misalkan, mungkin tergantung modal toh. Kalau saya mampunya punya peralatan dengan begini, jalanin dulu. Betul. Terus nanti bisa berubah lagi. Oke. Jadi begitu teman-teman sobat Cembis, harus ada paling nggak 3 opsi untuk fixed cost. Variable cost juga ada 3 opsi ya? Sama ya. Karena kan bahan baku itu kan tempe bikinannya Mbak Darmi kan akan beda dengan tempe bikinannya Pak Untung loh. Yes. Kalau teman kita Pak Agus, tempenya Pak Agus. Agus ya kan, apalagi itu premium itu. Premium. Itu premium. Wah, ini di endorse sama Pak Agus. tempenya Mas Agus itu premium gitu. Jadi itu harus ini juga itu. Nah, itu jadi jangan langsung menentukan harga tempe berapa, ini berapa, enggak, tapi kita bagusnya begini juga beberapa opsi. Kalau kita pakai ingredient yang premium, itu dimanapun, di produk apapun ya. Kalau kita pakai ingredient premium, misalnya kita pakai tempenya Mas Agus gitu ya, itu kita akan dapat apa nih, kekuatan penjualan yang lebih. Ya. Kan gitu. Misalnya gini, aku jualan alat penghemat listrik untuk industri gitu kan. Kemudian aku bilang komponen utama kami minimal pakai Schneider. Nah, itu poin lebih.
Nah, ketika aku presentasi itu ke perusahaan-perusahaan, mereka langsung nengok gitu. Kalau sama dengan di sini, jadi kalau misalnya ini tempe kami itu banyak adalah tempe punya Mas Agus Tempe yang sudah terkenal legend dan premium gitu. Tempe organik, bebas Tempe organik, GMO. betul. Jadi itu akan langsung ngangkat nanti ketika ibarat logikanya adalah itu harusnya mengurangi marketing cost-nya kita. Oke, Jadi oke. dakonnya akan seperti itu dakonnya. Bisa dibuat slogan juga, kering tempe sehat, bahkan kalau kayak begitu ya. Ya. Jadi premium. Betul. Oke. Jadi opsi A, opsi B, opsi C. Terus kemudian? Nah setelah itu baru kita costing, ya costing. Misalnya lo ya, minyak goreng sekilo itu bisa untuk produksi berapa? Ya, untuk goreng sampai dengan berapa 10 kilo itu misalnya 1 kilo itu misalnya untuk menggoreng misalnya tempe untuk kapasitas 20 tempe sekali ya. masak. Sekali masak dan sebagainya. Bukan sekali masak sih, tapi kayak ini di apa? Minyak itu kan ada masa ininya tau. Masa konsumsinya kan. Minyak itu berapa kali masak itu kamu harus ganti. Iya. Ya kan? Ya. Nah orang kok ireng banget kayak pecel lele langganan kita kan. Tapi malah enak ya. Tapi malah enak ya. Ada penyakit atau enggak ya, Bu. Ya, cilakanya adalah kalau kita bikin produk kayak gini itu harus standar. Ya. Rasanya pasti beda ya. Rasa, warna dan sebagainya itu kan akan ini kan. Tempe 200 gram itu kira-kira harganya berapa ya? 20.000 gitu ya. Misalnya opsi A itu misalnya 2.000. 2.000. Opsi B 1.500, opsi C 1.000. Masalah benefitnya nanti kita ngomongin di belakang, tapi kira-kira costingnya seperti inilah. Ya. Kemudian tempe juga sama. Tempe untuk 200 gram itu misalnya ya sama aja, dianggap sama ya. Sama ya. 2.000, 1.500, 1.000. Ini kan kita berandai-andai. Jadi silakan Sobat Cembis untuk menerapkan sesuai. Ya. Kalau yang ini anggap saja 750, 500, 250 misalnya gitu. Nah, ini kemasan ini yang bisa somehow bisa lebih mahal dibandingkan dengan produksinya. Nah, kita mau bikin produk premium bisa banget itu ya. Iya toh? Kemasannya pakai kotak yang cakep, itu udah lebih mahal dari harga tempe bisa jadi. Lebih mahal dari harga tempe ya, betul, aku setuju. Kalau gitu kita buat sama aja dengan harga tempe ya, 2.000. Justru malah enggak, malah kita kasih opsi yang premium. Oh, mau ditinggiin lagi? Oke, 3.000. Jadi misalnya begini, 5.000 ya. 5.000 ya boleh. 5.000, 3.500. 3.500. 2.000. Dan 2.000. Oke. Nah, dapatlah kita harga COGS HPP. Kalau semua digaris luruskan iya. Ya. Kalau semua digaris luruskan iya. Cuman nanti kan di bawahnya kita akan membuat COGM kan ya kan, maksudnya marketingnya atau dari harganya yang kita mau ini kan. Ya. Dari harga yang kita mau dapatkan. Nah, yang aku pahami dengan industri kuliner ini adalah sebenarnya salah satu kunci di kuliner itu kan di resep ya. Oh iya. Ya kan salah satu di kuliner di resep. Nah, aku selalu bertanya ke proposal yang masuk ke kami itu saat ini ada 4 proposal yang masuk ya. Yang 1 sudah kita eksekusi cabang pertama di Malang, yang 3 masih under kita review. Itu mereka sudah punya resep ya, ketika ditabrakan dengan daya beli ternyata nggak meet. Nah, ternyata nggak meet. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kembali lagi ke mapping yang ini, kembali lagi ke mapping yang costing ini, mana yang kemudian di-adjust.
Oke. Nah, cara mengadjust itu ada Adjustnya 3. gimana? Nah, Cara ya. mengadjust itu ada 3. Yang pertama adalah, oh ya berarti kita balik produk yang sama, tapi kita mencari supplier yang lain. Hmm, Nah, ini biasanya kita masuknya di bumbu sama di kemasan. di bumbu Biasanya sama produk utama kemasan. itu, iya kalau produk utama itu misalnya apalagi chef ya, gue punya teman chef tuh yang punya apa namanya dalam resto, Oh, Chef Yori, Chef Yori. Chef Yori itu dia sangat sangat apa namanya kalau aku pernah mau pesen pesen dish di dia dan dia bilang gini, sorry aku ora oleh bahan yang aku mau. Jadi Ah, gue ya, ya. apa sakit. Akan kurang ajar itu. Ya, ya. Dia pokoknya yang namanya bahan baku itu adalah segalanya. Daripada kecewa ya. Daripada kecewa kan gitu. Mending nggak jualan. Mending nggak jualan. Nah, jadi biasanya itu. Tapi yang kedua itu ada. Yang kedua itu kita bisa jelas. Yang pertama adalah kita mencari supplier yang kita apa namanya yang lebih. Itu yang pertama. Ya. Jadi cara menurunkan harga itu mencari supplier pasti paling gampang. Sekarang kan search di mana-mana kan bisa. Ya. Tapi kadang itu masih nggak ketemu. Kalau nggak ketemu gimana caranya? Ya, kalau nggak ketemu caranya yang kedua adalah apa namanya beli dengan skala yang gede. Oh ya. Ya toh? Itu juga sebenarnya umum. Nah kalau Banyak. beli dengan skala yang gede berarti kita harus memiliki rencana untuk apa namanya rencana distribusi supaya produk dengan skala misalnya gini. Apa namanya costing ini kita buat untuk 100 apa namanya 100 pieces. 100 pieces. Kemudian karena kita harus adjust di pricing, kita harus mencari harga sehingga wah mau nggak mau kita harus beli untuk produksi 1000 pieces. Ya. Nah nanti berarti kita harus membuat rencana bagaimana caranya buang 1000 pieces ini. Ya toh? Yes, yes. Opsi yang ketiga yang menarik. Opsi yang ketiga itu adalah kayak hiu ikan remora. Jadi kalau kita punya temen yang gede, yang dia membeli produk yang sama, nah kita bilang ini titip beli. Kita kan dapat harganya dia. Nek bahasa Jawanya nempel gitu ya. Nempel. Nempel. Itu sebenarnya sih bisa dilakukan oleh apa namanya komunitas. Jadi kalau ada satu komunitas kuliner gitu ya, daripada mereka pula sendiri, kenapa nggak pula bareng gitu? Sekalian. Misalkan mau beli produk bebek gitu sama-sama tukang bebek, bisa jadi nggak harus bersaing, Iya. tapi patungan untuk beli 1000 bebek misalnya. Betul. Nah jadi modelnya begitu. Jadi costing itu setelah kita tahu HPP-nya, di bawahnya itu kan ada marketing cost ya. Oh ya. Marketing cost, kita kosongin dulu marketing cost ya. Nah, di bawahnya lagi Bim, itu kan ada harga jual. Ini marketing and distribution cost ya. Marketing and distribution. Karena misalnya kalau kita memilih keripik tempe kemudian COD-an itu kan costnya berbeda dengan kalau misalnya PO kan. Betul. Nah, harga jual. Nah, cilakanya begini, kalau kita berbisnis di food industry, itu harga jualnya itu akan sangat related dengan daya beli. Ya. Yang aku ceritakan tadi itu. Jadi kita mau mengambil market yang mana? Kita mau mengambil market yang daily food, yang orang itu akan beli terus tempat kita, ya kayak warteg gitu ya. Pokoknya setiap pagi sarapannya di warteg Bu Siti gitu. Atau kita mau beli makan yang tadi itu kalau yang ini daily, yang ini hangout fruit ya. Jadi hangout fruit. Hangout dish gitu, yang kita beli karena kita hangout ya, atau kita beli karena kita misalnya tadi itu apa namanya wisata. Jadi memang kita pengen itu sebagai bagian dari apa entertaining ya. Kan ada satu keluarga termasuk keluarga gue itu kayak yang setiap minggu itu
misalnya makan di resto gitu kan gitu. Ya. Jadi makan di resto itu hanya tiap minggu doang. Tiap weekend ya, biasanya gitu ya. Kan? Ya kan biasa gitu. Kalau gue sih nggak tiap weekend, pokoknya di resto yang memang menurut kami enak makanannya, tapi di hari yang mereka diskon. Nah orang keuangan tuh kayak begini emang. Inbis biasanya yang diskon tuh bukan dari minggu kan gitu. Hari minggu untuk keluarga yang lain gitu loh. Cuman mungkin hari Rabu atau hari apa tuh mereka diskon, nah kita masak. Harga jual itu apa namanya ada tiga. Pokoknya semua ada 3 deh. Yang pertama tadi jadi itu kan apakah kita mau masuk ke daily food yang orang itu akan repeat order. Ya, repeat order. Apakah kita mau ini hangout food. Hangout food ya kan, hangout dish gitu. Yang memang kita lah kalau kita hangout kan pasti ke tempat yang tidak biasanya kan, nggak mungkin kan kita hangout ke warteg kan gitu. Ya. Ya, hangout atau kalau nggak tadi itu yang apa namanya ya, anggap aja lah weekend inilah family weekend itu. Sorry bukan family weekend. Pokoknya yang itu loh, yang kita turis. Nah, turis dish. Turis nulisnya benar ya? Ya, benar. Nah, apa bedanya? Bedanya begini, Bim. Gimana? Kalau yang daily food itu kita harus ensure ingredient yang di atas yang tadi kita tulis di atas itu adalah kalau bagi apa namanya, bagi kita bilang itu adalah affordable dan enak. Jadi orang itu mau repeat order. Murah enak. Murah enak. Beli terus. Beli berulang. Nah. Bahasanya repeatable, beli berulang bener ya? Ya. Beli berulang. Kalau yang ini itu unik dan enak. Karena ya tadi karena gini, ketika kita hangout itu kan, coba kalau lu hangout sama temen, pasti nggak pernah kepikiran harga, nggak pernah kepikiran ini kan, biasanya kepikiran tempatnya enak. Cari tempat yang enak. Makanya unik, tempat enak, makannya juga enak kan gitu. Yang ketiga itu recommended. Nah, itu tadi yang saya bilang, itu akan menentukan costing kita di mana gitu. Oke. Misalnya begini ya, yang daily food kita mungkin costingnya akan mengambil yang kiri semua. Misalnya loh ya, tapi mungkin kita butuh opsi C dong. Opsi C yang murah-murah ya. Tapi mungkin bahannya itu bahan utamanya bisa kita ambil yang kanan, yang kiri, atau kalau enggak tadi itu apa bahasa saya bilang tuh ada micinnya yang bagus gitu. Ya. Gitu. Itu opsi apa namanya kalau kita mau masuk ke daily food. Intinya adalah gini, rasa kering tempe kita itu ketika orang makan itu pasti bilang, oh ini enak, aku mau beli lagi. Yang kedua sama, mungkin kita akan bermain di B dan C, atau mungkin B, tapi yang jelas mungkin konsep kemasannya itu akan mahal. Kenapa kemasannya mahal? Kemasan itu dalam arti, kemasan label itu dalam arti misalnya gini, kering tempe ini pantas untuk jadi teman ngopi atau dipajang di etalase kafenya atau di etalase resto biasanya kan dekat kasir, kalau lu makan apa ya kan di situ kan ada makanan kecil tuh. Ya. Nah, kalau bisa kering tempe kita itu di yang paling atas. Biasanya kan di atas itu kalau ada titipan kering tempe itu kan yang paling laris, yang paling oke kan gitu. Itu yang apa namanya, yang opsi B itu kalau bahasanya teman kan, gue juga lagi belajar apa namanya di industri itu. Ini enak buat cangkingan. Cangkingan tuh apa cangkingan? Cangkingan tuh bawa pulang ke rumah gitu loh. Oh, ya. Agak mahal, tapi buat bawa pulang itu masih oke gitu.
Sedangkan kalau opsi C, yang paling bawah itu yang tourist dish, ya berarti kan pikirannya adalah, oh gue kalau mau ngasih hadiah temen atau mau ngasih hadiah apa, ini loh enak di kota ini, misalnya di kota Jogja, krim tempenya Mas Bimo ini enak. Jauh, orang pokok tapi enak. Oke. Nah, itu yang konsep tourist dish, kira-kira begitu untuk harganya itu. Oke. Ya, berarti ini Sobat Cembis silakan tentukan sendiri ya untuk ininya, untuk variabel-variabel harganya, bisa menggabungkan antara opsi A, B, C tadi, mungkin dari dari fixed cost-nya pilih C, terus ini fix-nya pilih B, dan bisa sebaliknya. Terus kemudian untuk harga jualnya juga tentukan juga antara mau sebagai daily food, hangout dish, atau tourist dish. Ya. Nah, kalau kita ngomongin nyentuh marketing dikit, nanti ada hubungannya dengan cost marketing, makanya cost marketing kita kosongin, next ini aja. Jadi kalau yang pertama itu, kita menentukan cost pertama itu kita bisa, kalau bahasanya bilang itu kita tadi itu bisa nempel, tadi kita ngomong nempel harga kan? Iya, nempel harga. Kita bisa nempel brand loh. Tadi itu, ini krim tempe ini sehat karena pakai tempenya Mas Agus. Oh ya, ikut ngangkat. Itu bisa ngangkat. Itu bisa untuk bermain di daily food sama hangout dish. Tapi begitu kita ngomongin tourist dish, kita nggak begitu, karena apa, orang berarti dia repeat order. Iya. Tapi kalau kita ngomongin tourist dish, itu kan misalnya gini, kita kan ke Bali itu kan nggak tiap hari. Betul. Artinya makanan ini itu harus siap untuk selalu dikonsumsi orang baru, dikenal sama orang baru terus. Ya. Nah, jadi cara paling gampang selain ingredient yang berkualitas, rasa yang enak, ya karena premium berarti kemasannya juga yang oke gitu. Oke, yes. Nah, kira sih kalau secara garis besar costing sih seperti itu. Dan ini kan kita ngomongin cuma 3. Kemarin gue difantasiin untuk bikin ghost kitchen di daerah Jakarta ini, yang ada satu menu itu yang costingnya itu ketika gue buka itu dia bisa menunjukkan costingnya itu 17 kombinasi. Jadi wah. 13. Ya, ini 3 bahannya ini ikan. Gue sering ya bahannya ikan. Jadi ikan itu ada pilihan. Ikan yang tersedia itu ada pilihan dari yang paling mahal sampai paling murah. Mahal, tuna gitu, sampai yang paling murah misalnya ikan iwak pe asap. Bukan ikan sapu-sapu ya? Soal paling gelemangan. Ada orang ngerti ya gelem. Kemudian sambelnya itu juga macam-macam. Sambel yang sama itu bisa ya dibuat level di mana dan sebagainya gitu. Iya. Misalnya gini. Sambel itu gue juga baru tahu kemarin karena gue nanya kan. Jadi sambel itu ketika bawangnya itu secara ukuran ya, itu ketambahan 1 siung aja itu beda. Dikasih sedikit jahe beda, dikasih sedikit sare beda, dikasih sedikit ini beda. Dan itu di beberapa gue ngomongin yang similar karena memang nggak berkaitan dengan cost. Tapi kalau kita ngomongin yang berkaitan dengan cost, jadi ingredient itu misalnya kita pakai tepung biasa, ya, dengan tepung bukan tepung, margarin. Kita pakai mentega biasa atau minyak goreng campur mentega, itu sudah rasa mentega. Dengan ada gue kemarin dibilangin satu mentega yang mereknya gue lupa apa, itu yang kalau nggak salah itu perkemasan tuh 100 ribuan atau 180 ribu itu. Nah itu beda. Nah itu yang kayak gitu-gitu ingredient yang menentukan akhirnya mengubah cost. Ini tadi kan kita mau coba ini ya hitung-hitungan harga untuk snack, dan tadinya rencananya frozen food, tapi rasanya kalau frozen food juga kurang lebih sama ya. Sama. Mungkin ditambah variabel kayak frozen food kan pasti kan ada fixed cost gitu. karena penyimpanannya kan frozen kan.
Itu ya. Dan itu juga nggak murah, itu berhubungan dengan ya kan, Oh listrik. enggak murah listrik. Saya punya beberapa freezer soalnya di rumah. Ya, kecuali Jadi kalau tahu. pakai produk buah listrik, itu menjadi murah. Oh, ya. Nanti di video kita tampilkan produk listriknya apa. Kalau mau tanya buktinya, coba tanya ke Mas Andre Andre 94, Andre vokalis. Oh, Andreadi. Andre Adi. Ya. Bekasi kalau nggak salah. Itu Betul, betul. teman kami juga satu alma mater. Oke. Itu listrik rumahnya dari 1,2 jadi cuman 600. Oh, nah ini Mas Teddy ini juga salah satu bisnisnya adalah alat penghemat listrik, betul ya? Untuk industri. Untuk industri. Untuk industri. Oke, Mas Teddy, ada tambahan untuk informasi mengenai bagaimana kita menghitung harga? Enggak, ya sobat cemilan bisnis, apa namanya, menghitung harga itu memang yang kita harus lakukan adalah duduk diam di depan Excel dan kita mencoba untuk mengkombinasikan. Yang harus dipertimbangkan tadi itu, patokan utama kita adalah taste yang memang itu adalah apa namanya temuan kita, dan yang kita pending itu yang kita deliver ke apa namanya market. Tapi juga sebenarnya sih saat ini saat yang tepat, karena supplier, substitute, eliminir apa namanya produk eliminir itu banyak banget. Kita mau ngomong sumber daya kita, misalnya tempe, kita dengan mudah bisa dapat ratusan jenis tempe dengan semua harganya. Kita mau ngomongin jahe, bahkan sekarang jahe aja dijual di Shopee dan di online shop. Jadi kalau kita bisa ketemu cost yang terbaik, itu harusnya kita bisa bersaing. Sama satu lagi mungkin yang harus dipikirkan adalah skala. Mau nggak mau kita harus saat ini kita deal dengan, kalau kita punya skala bisnis yang bukan skala bisnis ya, skala cost yang baik, itu kita akan mendapatkan harga yang terbaik. Nah, cara untuk mau kita mengenlarge skala kita itu adalah tadi itu, bisa dengan berkomunitas, pula bahan yang sama, bisa dengan tampil, atau bisa dengan mengembangkan skala kita sendiri. Tapi intinya selalu ada cara sih, selalu ada cara, jangan khawatir kalau misalnya untuk costing. Akhirnya itu sih dari saya, Mas Bimo. Oke, matur nuwun atas waktunya. Nanti kita bisa minta Mas Teddy kita todong lagi dengan topik yang berbeda lagi untuk bisa sharing ke Sobat Cemilan Bisnis. Terima kasih sekali lagi Mas Teddy ya. Thank you. Saya HBU pamit dulu untuk Cemilan Bisnis. Wah, nyemil.